Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, saya akan melakukan analisa beberapa saham ya. Saya akan mulai dengan era teman-teman. Ini adalah era untuk ini monthly chart. Dari monthly chart nih teman-teman bisa lihat uptrend ya teman-teman. Dari monthly chart uptrend, MA 5 di atas, MA 20 dari monthly. Kemudian ini juga di dalam chart weekly-nya juga kelihatan uptrend ya. Ada garis trend yang sangat mudah terbaca dari sini, dari bagian bawah sini sampai di sini ya teman-teman. Moving average dari era ini untuk moving average 5 juga berada di atas moving average 20, dan mulai dari area sini moving average 5 berada di atas 20 dan berada di atas 200. Jadi mulai area kuning ini adalah secara ini moving average adalah perfect bullish. Perfect bullish itu artinya ya dia bullish sempurna ya. Bullish sempurna itu syaratnya adalah moving average yang pendek yang 5 berada di atas moving average yang 20 ya, karena saya menggunakan 20 dan berada di atas moving average 200. Saya menggunakan moving average 200 nih yang panjang ini teman-teman. Moving average 200 itu yang ini, yang tebel ini, sebagai batas antara bull dan bear. Kalau harga di bawah moving average 200 itu masuk dalam bear zone, bear area ya, yang ini di bawah ini. Kalau berada di atasnya adalah bullish atau bull zone, bull area seperti itu. Ini adalah weekly untuk era. Jadi dari monthly-nya adalah bullish, weekly-nya bullish. Sekarang kita akan menganalisa ke daily-nya. Daily-nya juga teman-teman bisa lihat ya. Di dalam area sini sampai sini, ini ya. Dari Golden Cross MA5 ke 20 sampai Dead Cross MA5 ke 20 ini area bullish yang kuning ini. Terus era sempat mengalami koreksi. Oke, kita akan menarik garis Fibonacci. Fibonacci akan kita tarik untuk melihat kondisi era saat ini teman-teman ya. Kondisi era saat ini seperti apa dari koreksi kemarin, apakah trennya masih lancar saja naik ataukah sudah putus seperti itu. Jadi kita akan gunakan dua swing, yaitu ini adalah swing high yang satu ini, kemudian di sini kita gunakan swing low-nya dari titik ini. Dari kita gunakan dari titik ini bisa ya. Ya. Kita akan tarik. Kita akan tarik dari dua titik ini, kira-kira koreksi era kemarin sudah sampai di titik berapa saja. Saya paskan di sini ya teman-teman. Kalau dari tren, hanya dari tren ini teman-teman, hanya dari tren yang swing low ini ke swing high ini, itu dari bulan Desember ya. Desember rata-rata harga saham itu bergerak dari sini. Oke, kayaknya saya mesti tarik dulu ke sini ya, yang lebih jauh. Kayaknya saya tarik yang lebih jauh saja karena rata-rata saham itu bergerak kan di bulan Oktober teman-teman ya. Oktober tuh di sini. Jadi saya gunakan ini aja, dua swing ini ya. Trennya tadi saya bacanya lebih panjang saja. Nah seperti ini. Terus kita akan lihat pergerakan untuk era. Nah ini era. Dari sini pun era masih terlihat sangat-sangat kuat trennya ya. Ini terlihat dari kenaikan era dari swing low ini sampai swing high ini. Ternyata hanya mengalami koreksi kecil saja. Koreksinya hanya di sekitaran 2-3 di sini. Ini dengan catatan apabila kita menggunakan tarikan tren dari ini ya teman-teman. Dari tarikan swing low ini ke swing high. Seandainya pun era koreksinya sampai di sini itu masih sangat kuat trennya. Jadi satu tren tuh kalau dia tren naik kemudian ada koreksi ya, koreksi ke bawah seperti ini.
Maka koreksinya itu apabila sampai di kisaran 23 retracement sampai dengan 38 itu masih sangat-sangat kuat tren tersebut. Untuk era, untuk saat ini teman-teman, untuk support itu berada di 2670 di sini. Ini adalah supportnya era teman-teman ya. Support era 2670, untuk resistan untuk era adalah di 3040-an ya, 3040-an. Dua titik penting untuk era yang teman-teman perhatikan di 2670 dan 3050. Oke teman-teman, di layar ini adalah kondisi variance buy dan sell-nya seperti ini teman-teman. Tidak terlalu dominan sih sebenarnya ya. Jadi ada asing membeli, ada juga menjual. Jadi hari Jumat kemarin asing menjual, kemudian 3 hari sebelumnya membeli seperti itu. Menurut saya tidak ada dominasi yang kuat asing maupun asing menjual ataupun asing membeli ya. Kita akan lihat untuk rata price, rata harga yang dipegang oleh masing-masing broker yang memegang era ya. Kita akan lihat chart dulu di kisaran harga berapa sih era tertinggi kemarin supaya kita bisa memperkirakan ini teman-teman. Jadi memperkirakan pemegang harganya di berapa saja. Jadi ini di harga di hari, maksud saya di tanggal 10 Februari ya. Jadi kita cek tanggal 10 Februari. Di tanggal 10 Februari, jadi di sini kita masukkan dari titik tertingginya di 10 Februari ya sampai hari kemarin. Jadi kita load. Jadi seperti ini teman-teman, ini adalah broker transaction by stock. Ini yang di kiri ini adalah net buy broker, itu ada ZP, DR, ZB, JP dan JU. Rata-rata harga yang mereka pegang adalah di 2700 ya, 2700 rata-rata. 2700. Jadi kalau era sekarang di 2750 ya, mereka kondisi impas saat ini. Kalau itu adalah broker yang net buy. Broker yang net sell sejak tanggal 10 itu adalah ini teman-teman, DX, PD, CC, KZ, CS itu di harga rata-rata ya 2650 sampai 2750. Jadi sebenarnya ya memang tidak ada ini selisih terlalu jauh antara broker yang net buy maupun broker yang net sell. Ini kan terlihat juga dari chartnya era, ini juga tidak terlalu ekstrim untuk pergerakan harganya. Oke teman-teman, berikutnya adalah KIJA teman-teman, ini permintaan ya. Ini kalau kita lihat dari sini ke sini trennya udah ketemu lagi. Jadi kalau kita lihat KIJA ini udah kembali lagi ke harga konsolidasi di sini teman-teman ya. Udah kembali ke harga konsolidasi ini, seperti ini. Saya tarik dulu. Ini kan ada area konsol di sini dan harganya kembali lagi ke titik ini. Jadi untuk tren naiknya boleh dibilang sudah habis. Dan kita sekarang akan gunakan saja hal simpel untuk menganalisa seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini di area kotak di bawah ini adalah base price atau demand area dari KIJA. Terus di area ini juga ini ada konsolidasi sebenarnya ya, konsolidasi yang cukup kuat di area sini. Namun kenaikan kemarin ternyata dia tidak mampu mendukung pergerakan KIJA lebih lanjut sehingga dia turun ya, seperti itu. Nah, kita lihat untuk saat ini simpel saja kalau kita menggunakan support resist itu di titik ini kita garis ya. Ini adalah support terdekat dari support yang kuat, maksud saya support yang kuat dari KIJA. Kemudian untuk resisten terdekatnya kira-kira di area sini teman-teman, di area ini. Ini kalau kita menggunakan basic support resisten berdasarkan demand area ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada kotak. Ini kotak ini saya warnain lain. Ini di sini ada satu
support ya. Satu support yang cukup kuat nih di sini di area kotak ini. Jadi ini menjadi resist teman-teman, menjadi resist saat ini di titik ini. Nah, kira-kira di titik itu sehingga saat ini untuk Kijia itu dia resistannya di sekitar 195 atau di area kotak ini adalah resisten dari Kijia, dan untuk supportnya dia adalah kita ambil aja support di sini. Support yang kuat yaitu di sekitar 160. Jadi untuk support di 160 teman-teman ya di sini di area ini yang saya warnain biru ya. Saya warnain biru nih di area 160 ini. Dan untuk resistannya di sekitar 195 yang saya warnain biru ini. Ini saya gunakan karena untuk Kijia itu ada perulangan yang cukup bukan perulangan, ada support demand dan supply yang cukup terbaca ya di sini. Ini ada di bagian bawah ini ada ini demand, tapi dia sudah mantul di sini, kemudian dia naik ya, naik ketemu di sini. Ini ada supply. Jadi ini dia mensuplai harga di sini, dia mensuplai orang-orang yang membeli di sini sehingga harganya karena suplainya lebih banyak, harganya turun dia kembali lagi ke area demand atau area ininya teman-teman apa supportnya. Ini adalah untuk Kijia teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk IMAS teman-teman ya. Untuk IMAS kalau kita lihat dari tren naik kemarin, koreksi IMAS tuh udah sampai 61 ya. Ini koreksi tren naiknya kan dari swing high-nya ini. Kemudian ini adalah swing low ya. Tren naik yang kita analisa adalah ini adalah IMAS ya. Kemudian selama tren naik itu dia kan koreksi ke sini ke 23. Saya kasih warna lain biar lebih jelas. 23. Dia koreksi di 23 tapi terus balik lagi dan ketemu di sini lagi. Jadi selama area sini, dari area ini ke sini, lanjut ke sini, ini koreksinya IMAS itu kecil saja karena dia hanya sampai 23 ya. Hanya sampai 23 ini teman-teman. Nah, ini hanya sampai 23. Saya gambarkan dulu karena agak beda dengan ini trading view. Nah, ini koreksinya dia hanya sampai, maksud saya koreksinya hanya sampai 23 terus dia melanjutkan trennya. Namun ketemu resistannya ya ini ya di nilai high-nya, kemudian nggak kuat dan turun, dia kembali lagi mencari supportnya di 23. 23 untuk IMAS tidak kuat, turun ke 38. 38 tuh di sini. Di area 38 tuh di sini. Dan 38 di testing juga yang cukup volatil hari ini ya. Cukup volatil ini teman-teman bisa lihat di area sini. Sempat turun di bawah 38 atau 1300, naik lagi hampir menyentuh resist. Tapi kemudian nggak kuat. Nah, di Fibonacci yang penting sekali teman-teman perhatikan bila tidak kuat di 38 nih. 38 tuh ini. Jadi 38 tuh ini teman-teman. Ini area 38 nih ya. Kalau nggak kuat di situ dia akan menuju ke 61 retracement. 61 retracement tuh di sini, di area sini. Tercapai nggak? Tercapai di retracement 61 dan bahkan sampai overshoot turun ke bawah. Nah, turun ke bawah biasanya nih biasanya kalau teman-teman yang menggunakan Fibonacci itu kalau harganya turun ya dari atas nih turun ke bawah sini. Nah, utamanya apabila tidak kuat di 38 di sini, dia akan mencari ke sini, ke 61. Nah, 61 tuh ada kemungkinan dia mantul atau enggak. Kalau dia mantul, maka targetnya adalah di 38 minimal. Jadi target minimalnya di sini, di 38. Di 38 nih tercapai nggak? Tercapai karena udah sampai di sini. Jadi kalau dari dua skenario ya, skenario yang pertama kalau misalkan dia mantul dari 61,
dia naiknya minimal targetnya di 38. Kalau kuat ya lanjut, tapi minimal di 38. Tapi seandainya di 61 tidak kuat turun ke bawah, ya sudah, teman-teman gunakan aja price action. Price action, apa price actionnya ya? Kita lihat candlenya, kita lihat sebelumnya ada demand nggak di area situ. Oh ternyata ada, di sini ada demand. Terus di sini ada demand juga. Nah ini. Jadi dua demand inilah yang menjaga harga emas. Ini kalau saya tarik demand ini ya, demand ini saya tarik ke sini, menjaga harga emas mantul di area sini. Nah inilah yang membuat emasnya mantul dari bawah. Walaupun sudah tembus dari 61, kita tinggal tunggu price actionnya aja dengan melihat historinya. Oh ternyata ada titik-titik demand di situ. Diharapkan tuh bisa menjadi titik pantul, dan ternyata bisa. Seperti itu. Teman-teman, kalau teman-teman lihat untuk pergerakan emas, ini enaknya untuk trading atau untuk invest? Enaknya adalah untuk trading ya teman-teman. Itu pergerakannya dari dasar ini ke dari sekitar 860 ke resistnya di 1060, kemudian ketemu lagi naik resist di 1180, ketemu lagi di 38 di 1300 ya, sempat naik bahkan ke 1400-an. Kalau ngelihat seperti itu, maka emas ini paling bagus adalah untuk trading dengan membuat peta pergerakan harga seperti ini. Oke teman-teman, saya lanjutkan saham lainnya. Oke teman-teman, saya lanjutkan dengan SAME teman-teman ya. SAME ini untuk saat ini, SAME itu udah boleh dibilang dia udah kembali ke harga sebelum right issue teman-teman ya. Kalau nggak salah sebelum right issue itu 418 ya, 418, terus kemudian turun tuh di 3, open di 3 berapa ya? Pada saat setelah right issue itu open di 316 ya. Jadi awalnya di sebelum right issue itu 418, kemudian setelah right issue di adjust itu di berapa ini harganya, di 316. Nah kemudian sempat turun ya. Saya nggak punya barangnya, tapi terus saya ambil posisi karena ngelihat bid overnya dari SAME itu bagus. Jadi saya ngambil barang juga, masih hold ya. Ini untuk SAME bagus sekali, pergerakannya udah kembali lagi ke harganya sekarang ya. Ada yang bertanya, Pak SAME mau kemana, seperti itu. Kalau kita lihat dulu dari monthly-nya, SAME ini kan pernah tertingginya kita lihat dulu teman-teman, tertingginya SAME itu di berapa ini. Kalau di data saya itu hanya sampai di 2013 teman-teman ya. Itu kalau di data saya itu pernah sampai 690. Jadi titik itu ya jadikanlah sebagai patokan juga. Banyak sekali titik nih teman-teman. Kalau kita ambil dari yang terdekat itu adalah ya 457 resist, 456 atau 457. Kenapa ya? Karena sebelum right issue kemarin kan dia naik sampai ke situ. Kemudian ini menggunakan chart monthly ya. Kemudian di kisaran berapa lagi ya? Di kisaran 478 ada juga. 478 bukan 478. Kita gunakan yang tidak kuat tuh berarti di sini di 495. Jadi 456 ya, 456, terus kemudian 495 itu 490 atau 500 lah itu resist. Kemudian 520 ada ya, 520. Kemudian ya kalau kita lihat di atasnya lagi di 575. Jadi cara nyarinya adalah kita lihat aja histori dari. Jadi kita bisa lihat aja dari historinya SAME ini di harga berapa saja dia pernah disamperin seperti itu. Caranya adalah dengan membuka monthly dari SAME seperti itu. Kita bisa melihat pergerakan harga SAME secara apa ya istilahnya, lebih luas. Kita melihatnya dalam skop yang lebih luas seperti itu. Jadi tarik saja ke monthly ya. Seperti itu. Ini weekly-nya udah kelihatan juga balik ya. Jadi kalau masih punya barang ya di keep aja. Nah ini daily-nya seperti itu.
Jadi model-model saham yang seperti Same ini kenaikannya ya kalau kita lihat dari tren yang simple aja lah, dari moving average ini dari 120 tuh sampai 400-an, 500-an, 456. Itu smooth sekali gitu loh. Ya artinya tidak naik terus enggak, Same itu tetap ada koreksi-koreksinya, tetap ada menyentuh. Jadi ini kan seperti ini konsolidasi, kemudian naik ada menyentuh area ini apa? MA5 nyentuh MA20. Seperti itu. Ini juga ada konsolidasinya, kemudian ada juga dia area-area pullback, area istirahatnya. Seperti itu ada juga semuanya. Jadi ini enak sekali sebenarnya untuk trading. Teman-teman lihat aja harganya itu breakout konsolidasi, breakout konsolidasi, breakout konsolidasi, hampir berulang seperti itu. Kalau pola yang seperti ini enak sekali kalau teman-teman mau masuk. Walaupun dia naik, tapi teman-teman itu masih ada kesempatan untuk antri seperti itu loh ya. Ketika 3 hari naik, ada sekitar seminggu istirahat, teman-teman masuk lagi seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan pola-pola candle singkat seperti membentuk teman-teman membentuk triangle seperti ini. Kalau breakout dari triangle, teman-teman bisa positioning seperti itu. Nih seperti ini kan. Kemudian di sini juga polanya rata-rata ada pola-pola semacam triangle kayak gitu banyak sekali ya seperti ini. Jadi teman-teman bisa cari pola-pola seperti itu. Ini untuk Same. Oke teman-teman, ini adalah KF ya, KF. KF itu dulu saya bahas, KF ini ada area-area base, area-area dasarnya di sini ya. Area dasar tuh area base-nya dari KF seperti itu. Jadi kalau teman-teman positioning itu usahakan berada dekat di area-area bawah. Ya, konsolidasinya inilah seperti itu. Terus kalau kita lihat nih, KF ini kan pernah turun dalam terus naik. Kira-kira kenaikan saat ini seperti apa? Ya kalau kita melihat simple aja ya, kalau kita tidak memperhatikan yang harga di atas ini, yang di atas ini kita tidak perhatikan, sebenarnya teman-teman bisa trading pakai pola yang simple aja. Jadi kalau berada di bawah area seperti ini, teman-teman beli ya. Di area sini jual seperti itu. Jadi kan ada banyak sekali itu. Ya. Ini overshoot nih, overshoot menggunakan demand yang di sini. Ya, menggunakan demand kotak yang di sini. Nah, teman-teman beli lagi di area sini, jual lagi nanti di sini. Ini pola perulangan, pola trading yang berulang. Seperti di sini udah masuk di dasarnya, buang di sini. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi kalau kita memandang pergerakan harga Kimia Farma hanya dalam blok kuning ini. Oke, saya coba akan bersihkan dan saya akan memandang Kimia Farma ini dari sisi yang lain teman-teman ya. Kita akan coba lihat peluang yang ada di Kimia Farma ini. Oke, teman-teman lihat ini dari swing high-nya ke low-nya ya. Untuk Kimia Farma udah mantul ke atas. Nah, kita akan lihat kira-kira titik pantulannya itu di berapa saja. Kita akan tarik Fibonacci-nya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman yang ngikutin channel saya pasti ingat. Jadi ketika Kimia Farma itu menyudahi tren turunnya, jadi tren naiknya itu kan tren turun ini kan diawali dari swing high ini, baru diakhiri di swing low di sini ya. Nah, swing low ini sekaligus nih bertepatan juga dengan moving average 200. Jadi teman-teman, saya sering sekali ngomong tentang moving average 200 ini adalah satu titik penting ya. Karena apabila harga berada di bawah moving average 200, itu kondisinya adalah masuk di bearish. Dan apabila berada di atas 200 itu yang ini teman-teman.
yang saya tekan tebel ini. Yang inilah, yang ini ya. Jadi untuk penurunan dari KF itu sebenarnya udah dekat sekali di moving average 200 dan itu bisa juga kita gunakan sebagai support. Di dalam tren turun ini ternyata untuk Kimia Farma udah mantul ya. Nah, kemarin saya juga udah bilang di sebelum-sebelumnya. Ketika Kimia Farma mantul dari dasar dan saya menarik Fibonacci turunnya ini, Fibonacci turun ini, tren turun ini. Kemudian saya dapatin titik-titik pentingnya adalah di 23 di sini. Titik pentingnya di retracement 23 ini, yaitu di sekitar 4000. Dan ternyata itu benar-benar menjadi titik resistan. Jadi teman-teman tolong dipahami bahwa tren turun ini saya anggap sebagai tren turunnya, baru kemudian saya gunakan Fibonacci retrace untuk mencari titik resistnya, yaitu resist itu adalah titik yang akan dihadapi oleh harganya, oleh gerakan KF ketika ke atas. Nah, seperti ini. Ketika dia menyentuh 4000 atau itu adalah merupakan retracement 23 yang kita bisa menganggapnya sebagai resistan, ternyata benar-benar mantul lagi ke bawah, tidak kuat. Tidak kuat. Padahal udah secara sinyal udah bagus sekali. Ini terutama kalau teman-teman itu sebagai spekulator atau teman-teman tuh spek buy di bawah karena melihat kondisi bahwa KF turun dari dasar. Maksudnya mantul dari dasar. Dari sini ke atas. Pasti sudah teman-teman yang spekulator ataupun spek buy, melakukan spek buy udah positioning di bawah untuk mendapatkan harga-harga jangkar, harga-harga di bawah seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya ketika Kimia Farma ini melanjutkan trennya, apalagi nanti bila naik ke 38, teman-teman sudah curi start dengan membeli harga di bawah. Namun kenyataannya adalah Kimia Farma turun. Nah, sekali lagi sebagai trader, teman-teman mesti berpatokan bahwa teman-teman harus trade what you see atau teman-teman harus melihat apa yang terjadi di dalam chart. Jangan pernah membangun asumsi bahwa Kimia Farma kalau sudah mantul dari bawah dia akan naik terus. Itu artinya teman-teman membangun asumsi. Oh, saya berasumsi kalau sudah di dasar dia akan naik terus. Sehingga ketika teman-teman melihat resistan disentuhnya dan tidak kuat, teman-teman tidak keluar dari Kimia Farma tersebut. Karena teman-teman sudah bermain di asumsinya bahwa Kimia Farma akan naik seperti itu. Itu adalah trade what you think atau trade berdasarkan asumsi yang teman-teman bikin. Seharusnya trade what you see on the chart seperti itu. Apa yang ada di chart, di chart kelihatan memang bahwa di resistan 4000 atau retrace 23 itu Kimia Farma tidak kuat. Pasti akan timbul pertanyaan, kenapa bisa tepat sekali di 23? Sekali lagi saya sampaikan, inilah hebatnya Fibonacci retracement. Inilah hebatnya Fibonacci retracement. Jadi seakan bisa memprediksi orang-orang ini akan menjual di titik berapa, orang-orang ini akan masuk di titik berapa. Seperti itu adalah ilmu Fibonacci. Jadi karena tidak kuat di resistan, dia turun lagi dan hampir menyentuh 0 lagi di 29 sekian. Dan untuk saat ini, kalau teman-teman bisa membaca candle-nya adalah hammer atau mantul dari bawah ya, saya rasa ada peluang penguatan untuk Kimia Farma. Untuk hari Senin, untuk support Kimia Farma masih di low-nya atau 29 10-an sampai resistnya di 4000. Terlalu jauh, Pak. Iya, betul, terlalu jauh. Terlalu jauh. Karena rentang harga yang kita tarik adalah terlalu lebar dari 7.500 sampai 29. Kalau menghadapi seperti itu, teman-teman bisa gunakan garis simpel aja. Jadi kita tarik aja garis-garis simpel aja kalau saat ini untuk kondisi saat ini adalah berada di moving average 5. Berarti terdekatnya minimal resistnya adalah 3.500 untuk KF. Dari mana? Dari nilai moving average 20. Itu seperti itu untuk KF. Dan teman-teman untuk KF ini selalu saya gunakan atau saya jadikan patokan untuk trading IRA. IRA teman-teman ya, untuk trading IRA saya selalu menggunakan
acuan harga, atau maksud saya patokan saya harga KF. Kalau KF biasanya bergerak, maka IRA juga ikut bergerak. Kita akan lihat chart IRA. Oke teman-teman, ini untuk chart IRA ya. Nah ini IRA. Nah teman-teman lihat pergerakan untuk IRA itu juga mengikuti. Jadi ketika 2 hari sebelumnya KF ada persiapan pergerakan, kemudian ada hammer, untuk IRA juga hammer teman-teman ya. Ini seperti ini pergerakannya untuk IRA. Kalau untuk IRA, secara simpel teman-teman bisa mengidentifikasi adanya titik-titik penting ya. Titik-titik demand itu di sini teman-teman. Nih kumpulan demand di sini kita garis ya di sini. Ya perkiraannya adalah di moving average 200-an. Ya kalau 200-nya itu di 1100, ini ya sekitar di 900 lah. Kalau misalkan harganya turun sedikit kan moving average-nya juga akan landai di area kota ini. Ini area demand yang paling dasar. Kemudian di atasnya juga ada demand perkiraan di sini teman-teman. Jadi wajar kalau mulai mantul dari sini karena di sini ada area demand nih. Ini ada juga seperti ini ya. Ini area demand juga seperti itu. Dan untuk kondisi terakhir kemarin untuk IRA itu tidak sampai di sekitar 1750 ya di sini. Di sini kan ada area juga, area demand juga. Oh ya, ternyata di sini juga ada demand juga teman-teman. Nih walaupun cuma 3 hari tapi bisalah itu menjadi pemacu orang untuk mulai positioning dari IRA tersebut. Oke, sekarang kalau kita mau melihat IRA ini posisinya sekarang di mana? Kita boleh tarik dari garis tren yang sempat turun dalam ini, bentuknya seperti KF ya. Oke teman-teman, sekali lagi ini adalah swing high-nya, saya gunakannya ya. Kemudian yang di bawah ini adalah swing low-nya yang di sini. Saya kasih warna lain saja biar teman-teman bisa melihatnya. Ya, kuning, yang bawah, yang atas juga saya kasih warna kuning saja. Ini swing high dan swing low. Nah, kemudian di antara 2 titik itu saya akan melihat titik penting dari IRA. Ini kok, oke saya hapus dulu jadi biar tidak terlalu mengganggu ya. Seperti ini, oke. Titik penting IRA. Selama tren turun itu untuk IRA udah mantul di 23. Terus udah di 38. Nah, 38 ini kalau dia kuat di atas 38 itu orang-orang akan cenderung buying side. Karena dia udah bisa dikatakan trennya udah mulai sehat, trennya udah mulai menguat seperti itu. Tapi kalau kita membangun asumsi bahwa IRA akan naik terus, ya mungkin nggak akan pasang stop loss, mungkin akan menganggap IRA akan naik terus. Tapi nyatanya juga enggak, nyatanya juga ketika ketemu 38 tidak kuat, bahkan 38 pun tidak pernah disentuhnya karena hanya dites aja terus turun, naik sebentar turun lagi. Sempat ininya dead cross, moving average 5 ke 20 dan turun. Nah, turun di candle terakhir nih. Teman-teman lihat di candle terakhir ini adalah doji. Ya. Ini saya besarin. Di candle terakhir ini doji. Yang ini. Ya, ini doji ya. Doji ini artinya perlu konfirmasi. Konfirmasinya kapan ya? Setelahnya atau hari Jumat kemarin. Doji atau candle bingung dikonfirmasi oleh candle hammer. Berarti kalau kita membaca psikologi di balik pergerakan harga saham IRA ini, boleh dikatakan saat ini sudah terjadi reversal. Ya, cuman yang harus teman-teman perhatikan, hammernya ini juga tidak bisa melebihi hammer 3 hari yang lalu. Jadi untuk saat ini, untuk support kuat dari IRA ya masih di 1550, yaitu di titik bawah ini. Karena itu titik yang akhir trennya. Tetapi kalau teman-teman mau menggunakan support terdekatnya ya bisa di area sini, bisa di area sini, bisa di area 1000
900-an. Resistannya di 2240-an. Resistan di sini untuk IRA. Seperti itu ya, teman-teman. Tidak perlu dipantau terus-menerus, cuma cukup perlu ya sesekali saja dipantau pergerakan IRA, karena kalau turun juga cukup lama. Tapi kalau udah di dasar juga kadang naiknya juga cepat seperti itu. Ya itulah saham yang mesti kita pantau sesekali. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup 6 saja, yaitu ERA, KIJA, IMA, SAME, KF, dan IRA untuk analisa tanggal 14 ini. Ini adalah untuk analisa tanggal 15 besok teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti channel MS Trade and Investment. Jangan lupa subscribe channel saya ini dan juga channel satunya di Komentator Saham, karena saya juga akan mengisi channel tersebut dengan konten-konten tentang trading saham. Begitu teman-teman, terima kasih.